Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Umi Alula. Mau share kegiatan. Sebelumnya mengucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah selalu setia dan selalu support Umi Alula. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Semoga sehat selalu dan selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Umi Alula ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal dari saya, seorang ibu rumah tangga yang mempunyai satu orang putri. Untuk teman-teman yang sedang menonton video ini, pokoknya terima kasih banyak. Jika kalian suka videonya, silahkan kalian absen di kolom komentar dengan berkomentar yang positif dan saling menyemangati. Oke, kita mulai aja nih, kita bahas videonya. Jadi video hari ini kegiatan saya setiap hari setelah anak-anak tuh berangkat sekolah dan abinya Alula itu berangkat ngajar juga ke sekolah. Jadi hampir setiap hari kita tuh ditinggal berdua di rumah kalau abinya lagi ada jam ngajar dan anak-anak sekolah. Sedangkan rumah ini tuh jauh dari tetangga dan jauh dari kampung, kita tuh tinggal sendirian ya. Disebutnya tuh bisa juga nyebutnya gunung atau kebun. Jadi inilah aktivitas atau kegiatan saya setiap kalau misalkan masih setiap di rumah ya, lagi nggak kemana-mana, ditinggal abinya Lula sama anak-anak. Tadi Alula alhamdulillah dia udah mandi. Kebetulan padahal sekarang tuh di sini daerah di sini ya, itu lagi musim hujan. Apalagi hari ini masya Allah tuh dimulai dari setelah sholat subuh tuh gerimis mericik, itu pokoknya cuacanya tuh dingin banget masya Allah. Tapi alhamdulillah Lula itu mau gitu ya disuruh mandi, karena dia itu dari kecil alhamdulillah kalau diajakin mandi tuh mudah, mungkin ngerasain enak kan kalau udah mandi ya seger gitu. Ini abis mandiin Lula langsung saya lipetin pakaian yang udah kering yang belum sempet saya lipetin dari kemarin. Sebagiannya udah dilipetin, cuma ini sisa sedikit lagi. Oke teman-teman, apa kabar di daerah kalian semua ya? Apakah sekarang sama seperti di sini musim hujan? Dan sekarang kan musim hujan ya, jadi itu musim batuk pilek. Seperti sekarang saya ini lagi kena batuk pilek ya, makanya mohon maaf suaranya tuh lagi nggak enak banget didengarnya. Terus pokoknya alhamdulillah untuk daerah saya sini kan udah datang musim hujan, jadi sawah itu pada musim ngebajak lagi. Udah beberapa bulan kemarin tuh kan kemarau ya, mau mulai nyawah lagi, mereka tuh kayaknya susah banget karena nggak ada air. Dan sekarang alhamdulillah itu di sini tempat Allah itu udah rame alhamdulillah karena ada suara mesin bajak. Jadi walaupun misalkan ditinggal berdua sama Alula di rumah itu nggak terlalu takut atau kesepian gitu ya. Jadi di sawahnya tuh ramai orang yang lagi ngebajak. Nah ini alhamdulillah udah selesai ngelipetin bajunya, cuma saya bingung mau nyimpennya di mana karena ini lemarinya udah penuh semua. Jadi kemarin tuh lagi rajin banget abis nyetrikain baju semuanya, yang lipetan baju tuh saya setrikain, dan akhirnya nih sekarang tuh lemarinya penuh semua. Jadi bingung banget mau naruh baju ini, punya Alula juga udah kepenuhan. Selesai beresin baju, lanjut ke dapur, mau beresin dapur. Ini dapur tadi bekas sarapan anak-anak mau berangkat sekolah belum sempat saya beresin. Jadi lauk pauk dan segala macam tuh masih ada di luar, belum dimasukin ke rak susun itu. Dan tadi pagi juga saya habis ngukus pisang kepok yang udah matang, dan itu saya pindahkan ke piring, saya masukkan ke dalam rak susun. Lanjut saya juga beresin, ini ada lauk pauk yang masih di luar bekas sarapan. Ini saya beresin yang kotor-kotornya, mau saya simpan ke tempat cucian piring. Nah itu teman-teman, jadi saya tuh kalau masak itu sekarang masak nasi jarang, nggak pernah di magicom ya, karena magicomnya juga itu ada yang harus dibenerin gitu, udah lama rusak. Masih bisa dipakai kalau dibenerin mah ya, cuma memang waktu masih bisa dipakai juga jarang banget masak di rice cooker atau di magicom. Saya tuh lebih sering masaknya di kukus ya teman-teman, karena yang pertama memang masaknya tuh harus banyak, yang kedua tuh rasanya juga beda gitu ya, enakan dikukus. Dan abinya Lula juga kurang suka kalau makan nasi tuh nasinya masaknya di rice cooker. Jadi walaupun misalkan kepepet nih masak di rice cooker itu, saya nggak berlama-lama di magicom, langsung dia angkat diwadahin ke sangku ya, kalau saya manggilnya sangku ke tempat nasi. Jadi nggak berlama-lama di magicom gitu, cuma untuk masak nasi aja. Nah kalau untuk di kukus itu memang ya, kalau di sini kami di kampung masak nasinya itu memang jarang ada yang di magicom, lebih sering itu dikukus terus diakel gitu teman-teman, dipakai kipas-kipas diakel ya orang-orang tua biasanya, dan itu rasanya lebih enak memang ya teman-teman. Jadi
Jadi ya udah, karena udah terbiasa atau keenakan masaknya dikukus, mau benerin magicom tuh kayaknya rasanya ya udahlah nggak apa-apa gitu kan ya, nggak buru-buru dibenerin juga nggak apa-apa gitu, masaknya langsung aja dikukus. Oke, lanjut nyuci piring. Ini tuh sebenarnya nyuci piring tuh ya Allah, masya Allah males banget, cuma harus dicuci ya karena perasaan tuh kayak ngeganggu pemandangan banget. Karena apa? Karena kan cuacanya lagi dingin banget, terus ini air itu masya Allah dingin banget gitu. Jadi ya udahlah dipaksakan ya. Semoga kalian juga yang lagi mager-mager belum beres-beres lihat video ini jadi semangat beres-beres ya. Karena saya dulu tuh kalau lagi males banget beres-beres tuh suka nontonin vlog-vlog apa konten yang udah saya ngerti ya di YouTube, itu konten beberes ya. Jadi kayak kesetrum gitu ya. Jadi tiba-tiba pengen beberes gitu ke bawah-bawah. Saya nyucinya pakai sabun krim ya teman-teman, nggak pakai sabun cair itu sunlight atau yang macam itu. Karena itu perasaan masya Allah boros banget, karena yang pakai itu bukan saya aja sama anak-anak. Kalau pakai sabun krim ini lebih lumayan agak irit ya, nggak terlalu boros, terus juga sama aja ya sabun gitu, bersih, yang penting kita yang bilasnya. Nah ini teman-teman cara saya merawat wajan jadul saya. Seperti inilah cara saya mencuci wajan jadul saya agar tetap glowing. Jadi tangannya tuh nggak pakai alas apa-apa ketika saya menggosok-gosok si wajan yang hitam-hitamnya itu, langsung aja saya tuh pakai debu pakai abu ya, pakai abu gosok tanpa memakai alas apapun, langsung pakai tangan saya sendiri. Makanya tangan saya ini masya Allah udah tangan ibu rumah tangga ya, tangannya kasar karena kalau nyuci wajan tuh nggak puas kalau nggak dikosok-kosok begini. Jadi udah terbiasa ya di rumah orang tua saya kalau nyuci wajan itu kayak gini caranya, digosok-gosok pakai abu gosok sampai bersih. Dan alhamdulillah wajannya ini udah lama banget tapi tetap bersih dan glowing. Jadi seneng aja gitu ya merawatnya. Saya juga punya wajan yang hitam teman-teman, ada wajan yang warisan dari almarhum ibu mertua ya, itu ada yang udah hitam dan itu jadi salah satu wajan favorit ya, yang udah hitam itu. Karena apa? Jadi kalau pakai wajan yang hitam itu kita tuh kayak nggak ngerasa ada PR gitu ya, nyucinya udah itu nggak perlu ekstra karena dia udah memang susah dihilangin hitam-hitamnya. Dan seperti biasa setelah nyuci piring saya tuh biasanya nih wajib nyuci lap, kain lap ya. Saya tipe orang yang kalau ada kain lap itu nggak langsung dibuang, kalau udah kotor saya tuh sayang. Jadi ya gini, saya cuci ulang lagi sampai bersih dan dijemur, karena kalau udah kering tuh pasti butuh dan kepake lagi, apalagi di musim hujan yang sekarang itu kan nggak betah banget kalau ada becek-becek. Jadi ya udah nih saya cuci dan nanti kalau kering tuh pasti kepake lagi. Dan jangan lupa juga kalau udah nyuci piring kalian tuh harus siram-siram ya. Saya tuh nggak betah banget kalau habis nyuci piring nggak disiram-siram tuh, karena licin gitu ya. Terus apalagi kalau ngelihat ada nasi sisa gitu di tempat cucian piring tuh, pokoknya jijik banget. Langsung aja setelah nyuci piring ini diberesin piringnya ke rak piring. Ini mohon maaf jangan salpok gitu ya. Rak piringnya udah kepenuhan karena nggak ada tempat lagi, ya udah ini juga nih tempat tempat sendok-sendok atau tempat centong-centong udah kepenuhan. Dan tuh kalian lihat sendiri di bagian piring-piring, bagian gelas itu kebanyakan dari atom ya, cangkir atau mangkok-mangkok, karena kan masih punya anak kecil ya. Lula tuh kalau minum tuh suka ganti-ganti, ngeri gitu kalau pakai gelas. Jadi kalau pakai cangkir tuh aman, ketika dia jatuh cuma airnya aja yang berserakan tumpah. Mohon maaf banget kalau ada suara berisik, itu di samping saya ada Alula lagi mainin troli mainan dorong-dorongan itu kan, jadi berisik banget dia, belum lagi numpahin mainan ke tempat tidur, masya Allah, mohon maaf ya. Alhamdulillah beres-beresnya udah selesai. Nah ruangan ini gak saya sapu karena udah ya tadi pagi, dan kamar juga gak saya beresin karena udah diberesin, tinggal itu beberapa piring-piring kan yang belum kecuci tadi pagi. Ini saya tuh habis nyuci piring bengong ngelamun di pintu yang ngeliatin yang ngebajak di sawah. Ya beginilah saya kalau cuma berdua sama Allah tuh ya sepi gitu ya. Tapi untungnya ini kan ada yang ngebajak, jadi hanetun gitu. Nggak terlalu takut gitu ya ada orang di sawah. Biasanya cuma berdua aja sama Alula. Dan ini saya sambil melamun karena rencananya kan hari ini tuh mau nyuciin spray mau ganti sarung bantal spray gitu. Tapi ternyata cuacanya malah hujan terus. Ini saya lagi nyemilin pisang kukus yang tadi pagi saya kukus ya. Ini pisang sisa kemarin di vlog sebelumnya yang saya buat. Kalau pisang itu teman-teman, dan ini tuh sisa yang kecil-kecilnya, jadi bentuknya seperti itu. Nggak apa-apa lah ya, tapi dalamnya itu kan bagus ya tuh, dalamnya masih bagus gitu nih.
Saya tuh sambil ngeliatin pemandangan sawah ya. Hujannya tuh awet banget. Ini udah kurang lebih sekitar jam 10-an, tapi masih gerimis kayak gitu aja gitu, nggak berhenti-berhenti. Dan ini saya makan pisangnya sendirian Lula tuh di kamar. Ini tuh cuacanya dingin banget teman-teman, Masya Allah dingin banget sampai kayak nusuk-nusuk ke tulang gitu. Apalagi kan saya tuh posisinya ada di gunung ya. Pokoknya dingin banget cuacanya, Masya Allah. Dan ini saya mau nyusun Alula aja ke kamar ya. Jadi ginilah aktivitas saya kalau udah beres kerjaan, ketika ditinggal berdua sama Alula, ya udah begini. Paling kita tuh main rebahan aja berdua di kasur sambil lihat Alula tuh lagi nontonin kartun ya di handphone. Karena di sini tuh kita nggak ada televisi, yang nggak punya TV. Jadi Alula kalau pengen nonton kartun ya udah cuma di handphone aja. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang nonton video sampai detik terakhir ini ya teman-teman. Semoga kalian semua dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan maupun usahanya. Mohon maaf bila ada kata yang salah maupun menyinggung. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum.